wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Eksfoliasi episode 2. Nah, sekarang kami mengundang Sheldon selaku tamu kami pada kesempatan kali ini. Nah, Sheldon ini merupakan angkatan 2023 dari mahasiswa Fakultas Kedokteran UAD. Nah, selanjutnya di sini kita berikan kesempatan aja langsung ke Sheldon ya buat perkenalannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sheldon Gayuska, aku angkatan 2023 dari Prodi S1 Kedokteran UAD. Oke, Shel. Jadi kan di sini ya kita sih teman seangkatan sih. Jadi kita di sini ngobrolnya santai aja ya. Oke. Terus di sini kamu hari ini udah ngapain aja, Shel? Kalau hari ini aku udah di awal tadi ini sih kuliah. Ya, hari ini ada kuliah. Iya, sama tadi pagi ada TOI asisten mahasiswa. Oh, TOI. Oke. Oh, jadi Sheldon di sini juga dia tuh adalah asisten mahasiswa juga di FKUAD ya, guys. Nah, jadi itu TOI. Coba jelasin, Shel. TOI itu apa emang? Jadi TO itu merupakan kegiatan pembekalan buat para asisten mahasiswa sebelum mereka ngajarin ke mahasiswa angkatan bawah yang mau praktikum gitu. Jadi kita dikasih pembekalan. Oke. Ini cukup berguna juga sih sebenarnya buat salah satunya untuk orang-orang yang mau daftar asma tuh. Ya, jadi besok kalian bakal ada yang namanya TOI. Itu tuh fungsinya ya buat ngajarin sebelum ini ya, sebelum praktikum. Oh iya, oke. Nah terus Shel, sebelumnya kamu kan kita kan masuk FKUAD itu kan di tahun 2023 ya? Iya. Kamu masuknya lulusan berapa? Aku aslinya lulusan 2023 juga sih. Oh, jadi kamu nggak ada gap year gitu kan? Alhamdulillah juga. Oke. Kalau dulu kamu sebelumnya pendidikannya di mana aja Shel? Coba ceritain. Dari SD. Ya, dari SD aja boleh. Kalau SD aku di tempat kelahiranku di SDN 3 Prakawetan, terus SMP-nya juga masih sama, SMP 1 Parakan. Baru waktu SMA aku moving ke Jogja di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, terus akhirnya sampai ke UAD. Oh, kalau kamu dulu SD-nya di daerah mana? Di Parakan. Temanggung, Jawa Tengah. Oh, di Temanggung. Iya. Oke, Temanggung. Berarti Parakan itu nama kabupaten atau desa gitu? Nama kecamatannya. Oh, kecamatan. Oke. Nah, oke Shel. Terus aku mau nanya nih. Sebelum kamu masuk FK nih, itu tuh kamu udah pernah ikut lomba apa aja sih? Yang kaitan sama ini loh ya, yang akademik. Oh iya, kaitan sama akademik ya? Iya, boleh. Kalau dari SMP sampai SMA sih, ini ya aku udah sering ikut Olimpiade Sains Nasional, OSN gitu. Aku ambil minatnya ke arah biologi. Terus waktu SMA selain OSN itu juga aku aktif buat ikut lomba Olimpiade kedokteran gitu. Oh, kalau kamu tapi secara personal, kamu tuh lebih minat bidang ilmu yang kamu minat itu emang biologi atau gimana? Iya, kalau dari awal sih ini ya, aku tuh bimbang antara kan waktu itu ada Olimpiade IPA sama IPS kan, dan kebetulan aku emang kuat di kayak hafalan gitu, dan aku sempat nyoba di IPS dulu, tapi ternyata hasilnya tuh nggak lumayan baik gitu. Jadi aku nyoba ke Olimpiade IPA dan ketemulah sama mapel biologi itu, dan dari situ kayak minatku emang di biologi. Oh, itu dari kapan? Dari SD berarti? Dari SMP. Oh, SMP. Berarti kamu mulai pertama ngikut gituan tuh pas SMP? Iya, SMP. Oh, oke. Berarti kamu dulu SD? Masih ya sebagai anak SD pada umumnya aja, main gitu? Iya. Oh iya. Masih anak-anak. Soalnya kirain kamu kayak emang dari SD udah ikut-ikutan lomba kan sering nggak sih? Dulu kan SD kan udah ada juga kan tingkatan SD. Iya. Pernah sih ikut beberapa kali, tapi kayak bukan Olimpiade yang sains ya? Iya. Oh, bukan sains. Terus apa? Apa ya? Waktu itu kayak LCC agama. Oh. Ya. Gitu. Wow. Ternyata bukan cuma
apa ya, ternyata bukan cuma biologi ya yang diikutin dia nih. Ternyata emang minatnya banyak. Kamu emang itu nyoba-nyoba atau kayak emang kamu minat karena suka gitu? Karena kebetulan ini sih ada kesempatan dan itu belum ada orang yang ngisi. Dan aku nyoba ngisi aja, kok ternyata disetujui sama sekolah itu, terus maju terus enggak. Oh berarti kamu emang dasarnya emang ini ya? Ya emang suka aja ngikutin gitu kan? Iya. Ada kesempatan diambil gitu. Keren. Lagi ada kesempatan kayak aku cobain aja. Keren. Mantap sih, memang bagus. Itu salah satu. Sebenarnya itu udah bisa ini juga sih. Memberikan salah satu tips gak sih? Iya, Tips untuk biar gimana? berani mencoba. Iya, berani mencoba. Kayak apa namanya? Kita tuh kalau ada kesempatan datang ke kita tuh, aku usahain buat apa namanya? Ambil kesempatan itu. Kalau kesempatan itu tuh kayak masih dalam kapabilitasku gitu. Kalau misal tidak dalam kapabilitasku tapi aku merasa mampu, pasti bakal aku ambil. Karena kan aku memikirnya kesempatan yang datang ke aku itu tuh pasti ada tujuannya dari yang dari atas gitu. Oke. Benar sih. Wah, dalam ya. Dari atas tuh maksudnya Dari awal. oh, dari Tuhan yang Maha Esa. Oke. Betul. Nah, terus kan tadi kita udah ngomongin kamu pas masih sekolah formal ya tadi kan, masih SMP. Dari SMP kamu udah mulai ikut OSN. Terus kalau pas kamu udah kuliah, apa aja perlombaan yang udah pernah kamu ikutin? Kalau di kuliah aku Olimpiade nasional juga, lanjutin dari SMA. Terus Olimpiade kedokteran RMO itu. Oh, RMO ya salah satu. Iya, sama PKM dan juga ini lomba poster publik. Oh, lomba poster. Oh, yang dulu ini ya, yang ke Padang. Iya. Oh, itu tuh lomba poster nasional atau gimana? Iya, jadi itu lomba poster nasional khusus buat anak-anak kedokteran dari seluruh Indonesia. Oh, kedokteran ya. Iya. Dulu siapa aja tuh timnya kamu? Kalau timku dulu aku sendiri, terus ada Wildan Fandi Farihan sama Khaliza Malihan, teman seangkatan. Teman seangkatan kita ya. Iya. Oh, Jijah sama Will dan Fandi. Oke. Terus dari semua lomba yang udah kamu sebut itu kan, kira-kira aku ini ya, boleh nanya nggak? Itu kamu yang OSN, itu kamu kemarin pernah tembus sampai nasional ya? Iya, pernah. Oh pernah. Yang tahun kapan? Kalau OSN yang waktu SMA tahun 2022 itu tembus ke nasional. Tapi yang baru-baru ini ada OSN juga tapi versi kuliah, kan kita sebutnya ONMIPA ya. Ya, ONMIPA. ONMIPA itu nasional juga, aku ke Makassar. Oh iya, sampai. Oh, dan berarti udah lolos ya yang seleksi ini kan? Wilayah. Kan dia awalnya ada seleksi wilayah di mana? Wilayah lolos terus langsung ke nasional gitu. Langsung nasional. Oh, oke. Terus kamu dapat peringkat berapa pas itu? Kalau peringkatnya sendiri nggak dipublish ya, tapi kayak iya. Tapi kebetulan aku belum dapat buat medal gitu. Kayak baru dari finalis. Oke. Tapi ya gila, pencapaian menjadi finalis kayak emang udah berat sih. Soalnya aku sendiri ya pernah nyoba kan. Kayak seleksinya kan mulai dari di Univ dulu kan. Univ. Iya, kita bareng dulu. Gila, terus itu ada peringkat 1-10 kan kalau Univ. Terus habis itu baru lolos ke wilayah dulu. Oke, wilayah. Berarti wilayah kita itu kita DIY. DIY ya? DIY. Provinsi ya berarti? Iya. Dari provinsi baru ke nasional. Oke. Terus berarti kan oke. Aku mencerna juga sih kayak pengen gitu punya prestasi juga gitu kan. Bisa. Nah, terus dari yang udah kamu lewatin tadi, itu kan berarti kan ya kalau aku terutama melihat kamu, Sheldon, kan kamu kan ngikutin banyak kegiatan gitu kan, perlombaan. Tapi kamu juga secara nilai di FK juga kan bagus lah gitu kan, alhamdulillah. Nah itu
tips kamu untuk meraih itu semua itu gimana? Tips belajarnya dulu deh. Kalau tips belajarnya mungkin yang paling utama sih dicicil ya, dicicil dari jauh hari. Terus kalau waktu kuliah tuh benar-benar dimanfaatin gitu. Dalam artian kayak kamu benar-benar memperhatikan dosen sambil catatlah atau record. Pokoknya waktu di kuliah tuh dimaksimalin banget supaya nanti ketika misal habis kuliah kamu nggak ada waktu, kamu udah ada bekal pengetahuan itu loh dari kuliahnya. Terus habis itu ya kalau ada waktu di refresh lagi. Di refresh. Oke. Itu sih. Kalau belajar. Kan. Nah terus aku juga mau nanya, kan mungkin banyak lah aku lihat juga orang belajar, terutama pas kuliah tuh mereka tuh nyatet, ada yang record, ya kan. Nah kalau kamu tadi kan ngasih contoh record, gitu juga nyatet, gitu kan. Kalau dari kamu sendiri, yang cara kamu yang paling optimal gimana untuk manfaatin kuliah itu? Dengan catat ini sih poin-poin yang gak tertulis di PPT. Jadi yang dokter sampaikan kan ada yang kadang dari PPT sama ada informasi tambahan. Ya, yang biasanya aku catat tuh pas informasi tambahan sama kalau di PPT ada info yang penting itu biasanya langsung aku catat gitu. Kayak keywordnya, aku catat. Berarti kan sebenarnya nggak perlu juga ya nyatet kayak semua yang diomongin gitu. Itu juga kurang efektif ya. Karena wasting time juga. Karena waktu kuliah kan dosen ngejelasin kadang cepat, kadang lambat. Nah itu kalau kita nulis semuanya ya akan wasting time. Iya sih benar. Soalnya kan ya banyak lah nggak dikit orang tuh kebingungan juga kan nyari cara untuk belajar. Apalagi biasanya dirasain sama maba-maba terutama kan. Kayak mereka bingung. Padahal udah dengerin terus kuliah tapi kok nggak masuk gitu kan. Nah jadi ya berarti gimana kalau menurut kamu nanggepin itu kayak permasalahan itu gitu? Ulang-ulang tapi kayak nggak paham gitu. Iya kayak dia ngikutin, dia rajin, tapi kok nilainya tetap kurang naik gitu, kurang paham dia masih sama materi. Kalau menurutku ya itu kalau misal diulang-ulang tapi nggak paham kan berarti problemnya bukan di kuantitasnya dia belajar kan, tapi di kualitasnya. Artinya dia nggak paham apa yang dipelajari itu. Nah, maka mungkin solusinya buat itu sih memahami cara apa namanya? Kalau penyakit ya berarti kayak patofnya itu kan dari hal yang paling dasar kan untuk kita belajar kayak obat-obatan, kenapa kita harus ngasih obat ini, kenapa gejalanya seperti ini, kan semuanya berawal dari hal-hal dasar yaitu patofisiologinya. Jadi menurutku saranku adalah belajar dari basicnya dulu. Kalau misal kita lagi bahas penyakit mata, maka jangan lupa buat review anatominya, fisiologinya, bahkan histologinya juga perlu. Ya, benar-benar harus basicnya dulu dikuatin, baru bisa kita paham apa yang dipelajari. Ya, make sense sih, soalnya gimana juga kita mau tahu perjalanan suatu penyakit kalau kita aja sendiri nggak tahu gitu tempat dia terjadi penyakitnya gitu, ibaratnya kayak anatominya, denah-denahnya aja dia belum tahu kan. Gimana dia mau tahu patogenesisnya nanti gitu ya. Oh iya benar. FBI juga kan di tahun pertama kan ini ya kayak aku ngerasa nilai-nilai kan lumayan bagus kan. Dan itu sebenarnya waktu SMA pun aku udah mempelajari itu loh. Jadi kayak emang bener-bener basicnya tuh udah menguasain ya? Udah aku paham. Jadi waktu tahun pertama di kedokteran itu kayak aku bisa sangat survive gitu. Karena emang udah punya basicnya. Oh iya. Dari SMA. Ibaratnya kayak cuma refreshing doang ya berarti kan? Ya, kayak menguji ulang kan apa yang udah dipelajari. Tambahan itu. Iya sih bener sih. Apalagi kan kita blok semester 1 yang pertama tuh kan isinya kan masih seluler banget. Pelajaran SMA semua nggak sih? Jadi kayak masih enak lah gitu, udah makanan sehari-hari. Apalagi kayak
ONMIPA, soal OSN biologi kan itu semua kan isinya emang dari dulu. Oh iya, benar. Terus kamu kan tadi udah menceritakan ini ya, yang oke Syal, terus tadi kan udah ngebahas sedikit tentang organisasi nih. Aku mau nanya, kalau menurut kamu organisasi ini sebenarnya sepenting apa sih di kuliah? Organisasi ya. Menurut kamu aja? Kalau jawaban jujurku, Oke. sangat penting organisasi, apalagi buat aku. Kenapa gitu? Karena aku kan kalau milih join organisasi itu pasti aku perhitungkan buat benefitnya buat aku kan. Apa output yang emang aku target buat dapetin dari ikut organisasi itu. Dan ternyata setelah join organisasi itu pun aku kayak beneran dapet output yang aku harapin gitu loh. Kayak misal Contoh? IMM. Di APK sendiri ada broker buat belajar bareng atau remaker. Nah, itu aku benar-benar dapat manfaatnya karena remaker kan refresh materi banget sebelum ujian blok kan, dan itu jadi sarana aku buat belajar bareng sama teman-temanku yang lain. Terus aku juga ikut TBM. Nah, itu walaupun di keterampilan klinis kita dapat materinya, tapi kayak waktu di TBM itu kayak kita refresh juga, tapi sekaligus nerapin gitu loh. Oh iya sih, lebih sering kepake ya dari apa yang kita pelajari. Iya, kayak beneran gitu, jadi kayak gak lupa. Benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita ngikutin proker-proker kayak yang terakhir deh, kita jadi tim ke SP2K aja. Ya, kepake ya. Kepake. Jujur ya benar. Terus ada lagi ya yang lain? Mungkin aku juga join MRSA. Oh iya, MRSA. Oh iya, kamu sekalian jelasin dikit aja MRSA. Oh ya, jadi MRSA itu LSO, lembaga semi otonom di bawah BEM yang geraknya itu di bidang penelitian sama lomba-lomba gitu. Oh oke. Aku join MRSA ini kayak informasi lomba-lomba tuh kayak cepet banget gitu loh. Termasuk penelitian juga. Baru kemarin dapat info asisten penelitian dari dokter di sini. Kayak kan menghubunginya kan ke MRSA. Jadi kayak sekaligus dapat benefit banyak. Berarti, tapi kalau misalnya orang yang bukan anggota MRSA, itu tuh bisa ikut dari agenda-agenda MRSA gitu. Oh iya. Contohnya penelitian-penelitiannya gitu. Iya, tetap. Tetap bisa. Tetap bisa. Tapi kayak informasi pertama tuh kalian sih ke MRSA. Oh, oke. Boleh. Menarik. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Oke. Dari semua itu tadi kan, kira-kira kamu bisa nggak memberi beberapa poin-poin penting untuk aku mintanya ini aja sih, tips apa sih dari kan kamu kan pasti tahu juga gitu kan kesulitan, yaitu terutama pas masih maba gitu. Pokoknya kesulitan mahasiswa pada saat mahasiswa FK loh ya, FK kesulitannya dalam menempuh kegiatan pembelajarannya. Nah, kira-kira kamu bisa nggak ngasih poin-poin untuk memperbaiki semua masalah itu gitu? Mungkin kita dari yang paling sering aja kayaknya nggak paham tadi, kuatin basicnya. Dengan cara apa ya? Kalian kayak harus paksain diri buat belajar kayak anatomi, fisiologi. Sumber terbaik itu sebenarnya adalah dengan baca bukunya itu langsung. Textbook kan. Tapi kan kalau kita langsung on action baca bukunya kan pasti bingung kan. Nah, saranku adalah kalian tuh nonton video YouTube dulu. Itu buat kayak dapat konsep besarnya. Baru habis itu kayak langsung babat habis bukunya itu di bab itu. Karena kayak menurutku ya PPT dokter itu kan sangat informasi yang ada itu tidak lengkap ya. Kayak apa ya, poin-poin doang lah gitu. Iya, kayak kalau misal diibaratkan puzzle itu bukan puzzle yang utuh, sedangkan yang utuhnya itu ada di buku teks itu. Nah, sumber belajar terbaik adalah si teks bukunya ini. Kalau beneran mau lengkap dan dapat keseluruhan kayak cara kerjanya itu dapatnya dari situ. Textbook. Oke, betul.
untuk buat Pembelajaran. iya buat pembelajaran. Terus apa lagi ya? Kalau yang terkait tadi, yang membagi waktu organisasi, belajar gitu. Intinya mungkin ini sih, kalian bikin apa namanya kayak checklist atau apa ya? Oh, to-do list. Nah, to-do list tuh kalian bikin di HP atau apa, kan itu akan membantu kita buat merencanakan apa aja yang kita mau lakukan hari itu kan. Itu pasti kalau di awal-awal buat pasti berat sih, karena kayak mager juga kan buat apa nyentangi, terus pasti ada kegiatan yang apa nggak selesai di hari itu, dan itu tuh sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalian di to-do list tuh kalian rinciin sedetail mungkin di hari itu tuh mau ngapain, jumlahnya berapa sampai apa. Misal baca buku, kalian jangan tulisnya baca buku Sherwood aja, tapi kayak baca buku Sherwood bab ini minimal ini. Oh, ada targetnya sama ada detail lah gitu kan, Iya. apa yang kita baca dan targetnya sampai mana. Nah, soalnya kalau kita ditulis itu cuma bilang baca buku Sherwood bab endokrin aja, itu kayak kita mindsetnya ini pasti banyak banget ya. Iya, bener sih ya. Karena kita detailingnya adalah dengan minimal 1 halaman lah. Oke. Dan ketika kita membaca beneran 1 halaman, itu kayak pasti ada apa ya, terstimulasi untuk kayaknya aku mau lanjut aja deh, kayak nanggung gitu loh. Oh, oke, bener. Gitu. Jadi ada rasa ya stimulan secara apa ya, secara sadar gitu ya kan. Bagi itu juga kalau udah kita list jadi target, terus suatu target kita tercapai, itu kan kita pasti dapat dopamin ya kan? Oh iya. Iya kan? Reward. Benar reward. Iya, benar. Oke sih. Terus ada lagi ya? Sama nyicil sih, semua hal itu dicicil gitu, baik itu tugas organisasi, ujian blog, itu kayak cicil lah, walaupun dikit itu tuh tetap merupakan sebuah progres. Betul. Salah satu kunci keberhasilanku menurutku adalah di aku sering nyicil gitu. Betul. Jangan pernah menunda. Iya, Gitu, ya kan? menunda. Kalau bisa sekarang langsung, ya kan? Betul. Setuju. Oke. Ada lagi dari yang Udah sih menurutku. udah ya? Udah. Oke. Kalau gitu mungkin ya kita cukupkan dulu ya podcast kita pada kesempatan kali ini. Eksfoliasi episode 2 kita tutup. Terima kasih Sheldon sebelumnya. Ya, Aku udah aku. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu aku sebelumnya minta maaf kalau ada kesalahan kata yang aku sebut sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.